Puji syukur kepada Tuhan, anugerahnya selalu nyata bagi kita semuanya. Dalam waktu yang relatif singkat ini, saya ingin membagikan kebenaran firman dengan tema Tuhan sumber kemenangan. Saudara, istilah sumber memiliki padanan kata pusat. Tuhan pusat kemenangan. Ketika kita berkunjung ke pusat handphone, kita pasti menjumpai handphone. Ketika kita berkunjung ke pusat beras, di sana pasti ada beras. Istilah Tuhan pusat kemenangan berarti di dalam Tuhan selalu ada kemenangan. Dan kemenangan itu dianugerahkan, dikaruniakan kepada orang-orang percaya, kepada umat miliknya sendiri. Kita akan perhatikan beberapa tokoh yang hidupnya mengalami, dihiasi kemenangan-kemenangan yang dari Tuhan. Tokoh yang pertama adalah Ayub. Dia mengalami pergumulan yang berat, pergumulan fisik jasmani karena dia mengalami sakit, pergumulan ekonomi karena harta bendanya habis, pergumulan batin, pergumulan psikologi karena dia mengalami duka cita, anak-anaknya mati semua. Tetapi dia alami kemenangan, dia alami pemulihan. Tuhan berkati kembali, Tuhan karuniai anak-anak yang terbaik, psikologinya terobati, jasmaninya terobati, perekonomiannya dipulihkan. Kita berpindah kepada tokoh yang lain, yaitu Yusuf. Dia bergumul secara ego. Ketika kakak-kakaknya datang ke Mesir, dia teringat bahwa kakak-kakaknya inilah yang menjual dia, yang mencelakai, yang menyakiti hatinya. Kalau dia mengikuti ego, maka dia bisa menghukum, dia bisa memberi pembalasan kepada kakak-kakaknya. Karena dia memiliki power di Mesir. Tetapi dia menang terhadap egonya. Dia mengampuni, dia memaafkan kakak-kakaknya. Bahkan dia berkata, justru karena perbuatan kalianlah aku bisa berada di sini. Jadi saudara, Yusuf menang terhadap pergumulan ego yang ada di dalam dirinya. Kita berpindah kepada tokoh yang lain, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata, di dalam dirinya bergiat dua keinginan, keinginan daging dan keinginan roh. Bahkan dia berkata, ketika aku ingin melakukan hal yang baik karena dorongan roh, tetapi justru yang salah yang aku lakukan, justru kedagingan yang menang. Dan ini merupakan kesaksian dia sebelum dia menjadi rasul, sebelum dia percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika dia menjadi rasul, dia menjadi pengikut Kristus, dia alami kemenangan. Saudara bisa lihat dalam Roma pasal 7 ayat 21 sampai ayat 25. Paulus alami kemenangan terhadap keinginan daging. Kita berpindah lagi kepada tokoh-tokoh lain. Ada Sadrak, Mesak, Abednego, dan juga Daniel. Sedang mengalami pergumulan iman. Imannya sedang dipertaruhkan. Apakah dia mau meninggalkan Allah atau tidak? Kalau dia mau menyembah patung, maka dia akan selamat. Kalau dia menyangkal, mengingkari Tuhannya, maka dia tidak akan dimasukkan ke gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego tidak akan dimasukkan ke dapur api. Tetapi keempat tokoh ini menang terhadap pergumulan iman. Mereka tetap kuat dalam iman, meskipun harus dieksekusi ke dapur api dan juga gua singa. Mereka tetap mempertahankan iman. Dan masih banyak tokoh-tokoh yang lain yang alami pergumulan dan hasil akhirnya adalah menang. Jadi hari ini saya bagikan beberapa contoh tokoh-tokoh yang menang terhadap pergumulan ego, pergumulan penderitaan fisik, pergumulan perekonomian, pergumulan penderitaan batin, penderitaan psikologi, penderitaan jiwa, pergumulan terhadap keinginan daging, pergumulan terhadap iman, dan semuanya alami kemenangan. Jadi kita yakin untuk orang-orang percaya, untuk umatnya, Tuhan karuniai, Tuhan sediakan kemenangan. Tetapi ada satu hal yang harus kita lakukan, yaitu kita harus memilih untuk menang. Kita harus memilih untuk ada di posisi pemenang. Ketika kita ada di dalam pergumulan, saya tidak tahu pergumulan apa yang sedang saudara hadapi.
Bisa saja pergumulan ego, pergumulan melawan keinginan daging, pergumulan ekonomi, pergumulan batin, dan lain sebagainya. Ketika kita sedang menghadapi pergumulan itu, pilihlah posisi untuk menjadi pemenang. Jangan lalu kita berkata, wah kalah saya. Putus asa, keluar kata-kata menyerah. Ketika kita ada di posisi itu, maka yang terjadi kita akan kalah. Tetapi mari kita ambil posisi untuk menjadi pemenang. Firman Tuhan katakan, kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Alami kemenangan karena Tuhan sumber kemenangan. Tuhan Yesus memberkati.